Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita kembali pada Selasa pagi ini untuk bersekutu dalam persekutuan Selasa kita. Kita mau pujikan satu lagu yang meneguhkan kita ketika kita mau memaknai bahwa hidup ini penuh dengan pilihan untuk memilih hidup yang benar, maka maknailah hari waktu kita dengan pemahaman bahwa hidup ini selalu punya kesempatan untuk kita memilih yang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita mau pujikan lagu yang familiar dinyanyikan oleh Paradiso dan juga pada umumnya orang percaya. Hidup ini adalah kesempatan, kita pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Monggo Ibu terkasih. Ya, mari Bapak Ibu yang sudah terkasih, kita bersekutu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga yang penuh kasih, sungguh kami pada pagi hari ini Tuhan mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tangan-Mu senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kami. Tuhan juga telah memberi kesempatan kepada kami semua untuk beristirahat semalam, dan pagi ini Tuhan Kau juga memberikan kesehatan, kesegaran di dalam tubuh kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan sharing bersama dengan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau juga berkenan hadir menyertai kami, membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan doa pada siang hari ini. Tuhan berkati juga media Zoom yang menjadi sarana kami, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Abanita Kaban yang akan
memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Bapa, seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, Matur nuwun Bu Susi. Dan saat ini jemaat yang terkasih, baik Bapak Ibu yang di Zoom maupun kita yang mendengarkan dari YouTube, pembacaan firman kita terambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang akan dibacakan oleh Bu Tuti dan Bu Ratna. Monggo Ibu-ibu terkasih. Titus 1 ayat 1 sampai 9 yang demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ayat yang kelima, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penetua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota. Seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih, baik kita yang di Zoom maupun yang di YouTube, semoga semua kita dalam kondisi baik. Nah, jemaat yang terkasih, tidak hanya GK Jeremia, tetapi seluruh gereja-gereja pada umumnya mendekati Juni, Juli, bahkan ada yang sudah Mei ini begitu ya, ada banyak yang mengalami peralihan ataupun pemilihan ataupun pencalonan dan akhirnya peneguhan majelis di gereja masing-masing. Nah, kita pun GK Jeremia juga demikian, yang dalam minggu kemarin sudah diwartakan, bahkan videonya di WA Group saya sudah lihat disebar majelis-majelis yang akan maju periode berikutnya di bulan Juli nanti akan diteguhkan. Nah, Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang penatua ataupun petugas dalam arti pemimpin khusus gitu ya, yang menggembalakan, pertua, diaken, penatua, diaken, ataupun setiap kita yang terlibat dalam konteks mengatur kehidupan bergereja. Dalam bacaan surat kita tadi, Paulus sedang meneguhkan Titus yang diutus untuk dia mengelola, membimbing jemaat agar mereka punya kesiapan, punya tuntunan yang tepat dan yang benar. Dan kalau kita lihat di sana dicantumkan beberapa hal-hal yang harus dimiliki seseorang ketika dia menjadi penatua begitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat kata kuncinya sebagai syarat ketentuan begitu ya, entah yang disampaikan oleh Paulus dalam surat kita tadi ataupun gereja-gereja dalam menentukan majelis yang diminta untuk terlibat dalam kehidupan bergereja, maka ketentuan dan syarat itu akan menjadi sesuatu yang berat. Kalau kita lihat itu sesuatu yang harus memang saklek harus dimiliki, dan itu sesuatu yang seolah-olah
hanya bisa kita lakukan dan harus kita perjuangkan hanya ketika kita jadi majelis. Nah, ini akan jadi sesuatu yang berat. Tetapi kalau kita lihat syarat dan ketentuan itu sebagai sebuah pola hidup orang percaya, pola hidup orang Kristen secara menyeluruh, maka syarat ketentuan itu bukanlah sesuatu yang beban. Betul ya, Bapak Ibu terkasih? Artinya, ketika kita, meskipun kita bukan majelis, meskipun kita bukan pengurus, meskipun kita bukan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah proses kehidupan berjemaat, kita tahu bahwa apa yang menjadi syarat-syarat ketentuan yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita Titus ini, ataupun bahkan dalam surat-surat lain yang juga Paulus meneguhkan apa yang menjadi syarat penatua dan diaken, begitu ya, kita melihat itu bukan sesuatu beban. Karena sesungguhnya itulah pola hidup orang Kristen. Seperti tema besar kita minggu hari ini, yaitu memilih hidup yang benar. Jadi sebagai orang percaya, pola hidup orang percaya, pola hidup Kristiani, itu sebenarnya berakar pada kebenaran Alkitab, berakar pada tuntunan Tuhan, berakar pada kasih Tuhan, sehingga seperti apapun kita, dimanapun kita, di rumah, di masyarakat, di gereja, itulah karakter yang berusaha kita tunjukkan. Sehingga kalau kita ada yang berat menjadi majelis karena takut beban syarat ABCD, nah ini kita tampaknya salah kaprah gitu ya. Padahal syarat-syarat untuk menjadi penatua diaken itu bukan syarat-syarat yang seolah-olah kalau majelis saja yang demikian. Kita yang bukan majelis pun itu diteguhkan untuk punya pola hidup yang demikian. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita mau mencermati diri, melihat ini dan menjadi refleksi buat kita bahwa ketika kita membaca sebuah syarat, ketentuan menjadi penatua, menjadi pemimpin, menjadi diaken atau apapun itu dalam kehidupan bergereja, itu bukan menjadi beban. Justru itu kita lihat sebagai pola hidup yang meskipun kita bukan majelis, kita sudahkah memperjuangkannya? Sudahkah kita memilih apa yang menjadi tuntunan Tuhan? Sudahkah kita memilih apa yang menjadi harapan Tuhan agar kita anak-anaknya setia, agar kita senantiasa mengasihi, agar kita senantiasa kudus dalam kebenaran, agar kita senantiasa konsisten ataupun berintegritas dalam kata-kata, tidak A dan B yang berbeda-beda setiap hari begitu ya, macam-macam, ada banyak, dan ini bukan hanya ke jemaat, sebagai pendeta pun ini pola hidup yang terus diperjuangkan begitu ya. Sehingga jemaat yang terkasih, mari kita melihat dinamika yang saat ini sedang kita jalani, proses pemilihan majelis yang nanti akan diadakan 26 Mei. Dalam arti ini sebagai wujud kita mau mendukung orang-orang yang sudah mau memberi dirinya untuk terlibat, untuk bersama-sama untuk bersama-sama melakukan pelayanan yang terbaik untuk keluarga besar GK Jeremia. Maka tidak hanya majelis yang terpilih nanti ataupun yang nanti ini periode ini, dalam arti semua terpilih begitu ya, yang maju ini nanti, sebagai wujud kita juga mau bersama-sama dengan mereka untuk memperjuangkan pola hidup Kristiani, pola hidup yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tidak hanya majelis, tapi kita jemaat pun memperjuangkannya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu terkasih, Mas Mbak, ataupun setiap kita yang mendengarkan, bersyukurlah kita dianugerahkan kesempatan untuk melayani dimanapun berada, pun bila kita tidak berkontribusi dalam sebuah organisasi kepengurusan atau majelis, ingatlah syarat-syarat ketentuan itu bukan hanya milik para majelis, pendeta dan lain-lain, tapi seluruh orang percaya. Kita diminta untuk mempunyai pola hidup secara Kristiani. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita memancarkan kasih Kristus dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena melalui firman hari ini, kami diteguhkan bahwa ketika kami terlibat dalam kehidupan bersama, dalam berjemaat, khususnya kami keluarga besar GK Jeremia,
baik kami yang saat ini majelis atau yang akan maju dalam majelis periode selanjutnya, kami yang pengurus, kami yang pekarya gereja ataupun kami jemaat sekalipun, dengan segala dinamikanya kami sebenarnya adalah orang-orang yang sama-sama Tuhan teguhkan untuk mempunyai pola hidup Kristiani yang terus memancarkan kasih Kristus dan melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan demikianlah kami memilih hidup yang benar di tengah kehidupan kami. Sehingga Tuhan dengan segala keberadaan kami sungguh-sungguh dapat saling mendukung, saling menopang, agar tuntunan Tuhanlah yang kami perjuangkan. Dan Tuhan tolonglah kami, karena kami sadar kami tidaklah sempurna, kami rapuh dan lemah, tetapi Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk mampu mengerjakan karya penyelamatan Allah di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan harapkan, itulah yang kami lakukan dimanapun kami berada, dan kami dapat diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk merayakan hidup ini dengan tuntunan Tuhan. Amin.